Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Kemarin malam Shield Hero telah keluar dan seperti yang telah Wong Anime katakan sebelumnya, kita akan membahas mengenai Shield Hero per episodenya. Kalian siap? Silahkan ditonton videonya. Baiklah, sebelum ke video pembahasan, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk yang tidak ingin ketinggalan video-video terbaru Wong Anime, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan tombol notifikasi. Dan jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share kepada teman-teman kalian, oke? Oke, banyak hal yang terjadi di episode ini. Namun yang paling menarik tentu saja adalah kemunculan Oshorai dan penjelasan mengenai Reiki, yang merupakan salah satu dari 4 Guardian Beast atau 4 monster pelindung. Karenanya, mari kita bahas mengenai Oshorai, Reiki alias kura-kura roh, dan 4 Guardian Beast yang akan menjadi highlight yang terjadi di season 2 episode 2 dari Shield Hero ini dan episode-episode setelahnya. Selain tentunya para pertemuan jenderal negara-negara untuk mengatasi Reiki yang mengamuk. Nah, seperti yang pernah Wong Anime bahas sebelumnya, identitas asli Oshorai adalah sebagai familiar tipe manusia. Dengan kata lain, dia adalah agennya Reiki alias kura-kura roh di dunia manusia. Terlepas dari banyaknya hal yang dilewat di Shield Hero untuk mencapai arc ini, Wong Anime mendapatkan info baru di episode ini yang menegaskan lebih jauh mengenai cara kerja kura-kura roh dalam melindungi dunia yang tidak terlalu ditegaskan lebih dalam di light novelnya. Tidak hanya itu, ada juga beberapa scene yang dilewat mengenai cara kerja kura-kura roh ini, terutama scene yang melibatkan Kia. Jadi mari kita bahas juga cara kerja kura-kura roh. Oke, mari kita bahas mengenai kura-kura roh atau Reiki. Kura-kura roh atau Reiki adalah merupakan salah satu dari 4 Guardian Beast yang memiliki tugas untuk melindungi dunia dari kehancuran yang disebabkan oleh Wave. Ketika Reiki bergerak, maka secara otomatis Wave akan berhenti dan pengambilan jiwa untuk menciptakan perisai penghalang yang membuat monster-monster Wave tidak bisa masuk akhirnya terpasang. Inilah sebabnya di episode 1 kemarin, hitung mundur yang seharusnya muncul di layar menu para pahlawan yang telah memasukkan pasir dari jam pasir naga menghilang. Dan justru malah muncul angka 7. Nah, angka 7 ini menunjukkan level ancaman dari Wave yang saat ini akan bisa dibendung dengan menggunakan kuota jiwa yang saat ini bisa dipakai untuk membuat perisai penghalang. Dan jujur aja, level 7 ini masih merupakan level yang sangat rendah, mengingat Wave yang akan datang akan jauh lebih mengancam daripada wave-wave yang terjadi di season 1 hingga sekarang. Nah, di antara 4 Guardian Beast lainnya, Reiki alias kura-kura roh adalah monster pelindung yang memiliki pendekatan yang sangat berbeda dengan para monster pelindung lainnya. Kita tahu kalau para Guardian Beast menggunakan jiwa manusia untuk melindungi dunia dari kehancuran yang disebabkan oleh Wave. Nah, Reiki tidak akan bangun kecuali kalau keadaan benar-benar gawat dan baru menggunakan kekuatan mutlaknya apabila Wave sudah hampir tidak bisa dibendung. Namun seperti yang kita lihat, Reiki bangun padahal Wave masih belum berada di tahap paling kuat. Dan dengan penjelasan Oshorai di episode ini, kita bisa menyimpulkan kalau ada orang di balik layar yang mengendalikan perilaku Reiki yang keluar dari batas kewajaran. Lalu bagaimanakah cara Reiki memanen jiwa untuk memperkuat perisai yang melindungi dunia dari kehancuran? Nah, apabila tidak terbangun dari keadaan tidurnya, Reiki ini memiliki beberapa cara alias metode untuk memanen jiwa manusia. Semakin kuat Wave, maka semakin mencolok pula metodenya untuk melindungi dunia. Nah, di episode kedua ini diungkap mengenai metode pertama yang digunakan oleh Reiki untuk melindungi dunia dari Wave. Metode pertama yang dia lakukan adalah dengan menggunakan agennya, sang familiar manusia Oshorai. Metode ini biasanya dilakukan ketika Wave masih belum terjadi ataupun ketika Wave masih berada pada tahap awal. Pada tahapan ini, dia akan mengirimkan agennya yaitu Oshorai dan menggunakan kecantikannya dan pesonanya sebagai perempuan untuk melakukan persuasi kepada para pemimpin negara. Misinya adalah untuk mempengaruhi para raja dan para bangsawan untuk melakukan peperangan yang akan membunuh manusia dalam jumlah besar sehingga jiwa mereka bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk membuat perisai penghalang ketika Wave di masa depan terjadi. Inilah sebabnya ketika pertemuan antara Ratu Mirelia dengan para jenderal untuk menahan Wave terjadi, Os justru diperkenalkan sebagai selir dan wali negara, walaupun identitas aslinya adalah sebagai agen dari sang kura-kura raksasa. Ini jugalah yang menyebabkan Os akan terus hidup walaupun dia dibunuh beberapa kali dikarenakan tubuh utamanya sendiri adalah sang kura-kura roh, seperti yang diungkapkan di episode ini.
Nah, metode berikutnya adalah metode yang seharusnya diperlihatkan di anime ini, namun sayangnya lagi-lagi dilewat. Metode ini baru benar-benar bisa diungkap setelah Kill, yang sayangnya tidak muncul di arc ini, padahal dia punya momennya tersendiri setelah menjadi anggota party Naofumi menghadapi para monster familiar Reiki. Baik itu di manga ataupun di light novel, kebangkitan kura-kura roh tidak terjadi secara tiba-tiba seperti yang terjadi di anime, namun dimulai dengan gelombang serangan dari para familiarnya terlebih dahulu. Monster familiar seperti misalnya kelelawar dan yeti yang menyerang tempat lainnya di wilayah kerajaan Melroma, dan salah satu tempat yang paling parah yang terkena serangan monster ini adalah desa yang dulu pernah Naofumi tolong. Desa di mana wabah tumbuhan merambat terjadi, dan ini adalah peristiwa yang dilewat di animenya. Nah, pada peristiwa ini, Kill berupaya menolong para penduduk desa. Terlepas dari betapa heroiknya perbuatannya, dia mengalami luka yang setelah Naofumi teliti, ternyata adalah merupakan parasit yang menyedot energi kehidupan dari inangnya. Dan parasit inilah yang membuat para monster seperti kelelawar dan yeti menggila. Dan inilah metode kedua yang digunakan oleh kura-kura roh untuk memanen jiwa manusia. Reiki alias kura-kura roh ini pada dasarnya menggunakan familiarnya untuk membunuh manusia dan monster lain sehingga jiwa mereka bisa diambil, dan kemudian melalui para monster familiar yang kura-kura roh sebar, dia menggunakan parasit yang dia tempelkan di para monster familiar tersebut untuk menginfeksi para monster dan manusia lain sehingga mereka mati satu persatu karena penyakit tersebut. Dan pada akhirnya kuota jiwa yang dibutuhkan untuk melindungi dunia dari wave berhasil dipenuhi dan dunia pun akhirnya terselamatkan. Nah, metode ketiga yang digunakan oleh Reiki merupakan metode yang paling drastis. Apabila metode pertama dan metode kedua tidak cukup untuk menciptakan perisai penghalangi yang membendung wave, maka kura-kura roh akan bangkit dan membunuh para manusia menggunakan tubuhnya sendiri. Dan biasanya akan mendatangi daerah-daerah padat penduduk dan kemudian membantai mereka satu persatu. Dan ini biasanya cukup untuk membuat perisai penghalang yang melindungi dunia dari bahaya wave yang mengancam kehancuran dunia beserta isinya. Tentang Four Guardian Beasts. Mari kita bahas mengenai Four Guardian Beasts ini dan mekanisme mereka dalam melindungi dunia. Seperti yang telah Wong Anime sebutkan di video sebelumnya, Guardian Beasts ini adalah monster yang didasarkan pada 4 dewa pelindung yang berasal dari mitologi Tiongkok. Keempat dewa tersebut adalah naga biru, burung vermilion, harimau putih, dan kura-kura hitam. Setiap dunia yang ada di semesta Shield Hero memiliki hewan pelindungnya masing-masing dan merupakan versi yang berbeda dari dunia lainnya. Untuk dunia Raptalia, keempat hewan pelindung tersebut adalah Spirit Tortoise atau kura-kura roh yang dikenal dengan sebutan Reiki, burung Phoenix, Kirin, dan terakhir adalah Dragon King atau Raja Naga. Untuk dunianya Glass, maka hewan-hewan tersebut adalah kura-kura hitam, burung vermilion, harimau putih, dan Kaisar Naga atau Dragon Emperor. Beberapa di antara hewan-hewan tersebut berhasil Kizuna dan partinya bunuh. Yang unik dari para Guardian Beasts ini adalah setiap kali satu hewan pelindung berhasil dibunuh oleh para pahlawan atau karena peristiwa lainnya, maka hewan pelindung lainnya akan bangkit. Sebagai contoh, setelah kematian Reiki, maka burung Phoenix akan bangkit dan berusaha menjalankan tugasnya untuk memanen jiwa manusia sehingga bisa digunakan sebagai perisai untuk melindungi dunia dari wave. Selain itu, tidak hanya memiliki tugas sebagai pelindung dunia, para hewan pelindung juga memiliki tugas untuk mengetes kemampuan para pahlawan, baik itu pahlawan kardinal ataupun pahlawan fasal, dan melihat apakah mereka cukup kuat untuk menghadapi wave atau gelombang yang akan semakin buas berusaha menghancurkan dunia. Apabila para Guardian Beasts ini berhasil dikalahkan, entah itu dengan dibunuh ataupun disegel, maka para pahlawan kemungkinan besar akan mampu menghentikan wave. Namun apabila para pahlawan berhasil mereka bunuh ataupun dianggap tidak becus dalam melindungi dunia, maka para Guardian Beasts ini akan membantai sekitar 2/3 para penduduk dunia dan menjadikan jiwa mereka sebagai bahan bakar yang mampu digunakan untuk menahan wave dan menghentikan dunia dari kehancuran. Baiklah semuanya, itulah pembahasan mengenai season 2 episode 2 dari Shield Hero. Hal-hal yang dilewat di episode ini dan juga nilai plus dari episode ini yang membuat Wong Anime menjadi lebih mengerti secara kontekstual dan menyeluruh mengenai apa yang sebenarnya terjadi di arc ini sudah Wong Anime bahas. Jadi bukan cuma negatif ya, episode ini juga memiliki sisi positifnya tersendiri. Dan dengan ulasan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.